Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Masih, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, David. Ibu harap semoga anak-anak, meskipun pembelajaran kita masih daring, semangat kalian tetap ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Oke. Ibu cek sebentar ya. Mengenai kehadiran, siapa ya yang tidak hadir dalam room Zoom meeting kali ini? Sudah lengkap? Sepertinya sudah semua. Oke, kalau sudah lengkap. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Mungkin dari anak-anak ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah membaca materi mengenai teorema Pythagoras. Apakah ada? Belum. Baiklah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah memiliki sedikit gambaran? Sudah, Bu. Sudah. Izin bertanya. Ya, silakan Amalia. Apakah teorema Pythagoras itu dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya, Bu? Jadi, adanya teorema Pythagoras ini dapat mempermudah pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari. Ibu beri contoh. Yang pertama, seorang pemadam kebakaran yang ingin memadamkan api di gedung dengan ketinggian tertentu dengan bantuan tangga, maka pemadam kebakaran tersebut dapat menentukan, mengira-ngira tangga mana yang tepat untuk digunakan. Kemudian yang kedua, seorang guru yang memberikan tugas kepada peserta didik untuk menentukan jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Seperti itu Mbak Amalia. Oleh karena itu, Ibu sudah mengirimkan LKDPD melalui WhatsApp group. Silakan kalian buka terlebih dahulu, kemudian dicermati ya. Nah, anak-anak, agar memudahkan kalian, izinkan Ibu menampilkan layar LKDPD ya. Bentar, Ya, Ibu Bu. share screen. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kita akan mengingat beberapa konsep mengenai bangun datar dan bilangan. Jadi, sebelum kita mempelajari teorema Pythagoras lebih lanjut, kita akan menerapkan konsep luas segitiga, luas persegi, bilangan kuadrat, dan mencari akar kuadrat bilangan. Silakan untuk anak-anak dikerjakan terlebih dahulu. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah. Coba Firdaus. Berapakah luas daerah segitiga DEF? Ya, Bu. Ya, silakan. Luas segitiga DEF kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ya. Jadi, sama dengan setengah dikali 5 dikali 7. Hasilnya itu 35/2. Ya, tepat. Tetapi Firdaus tadi ada yang terlupa. Apa itu? Karena ini soalnya itu mencari luas, maka harus ada satuan luas. Di soal ini kan dalam satuan sentimeter. Jadi jawabannya 35/2 cm². Itu ya, Firdaus ya, jangan lupa ya. Iya, Bu. Baik, sekarang berapakah luas daerah persegi ABCD? Silakan yang ingin menjawab. Saya, Bu. Ya, David silakan.
ABCD itu kan berbentuk persegi. Jadi luas perseginya yaitu sisi kali sisi. Sisinya 5. Jadi luas persegi sisi kali sisi sama dengan 5 kali 5 yaitu 25 cm persegi. Betul, tepat sekali. Lanjut. Ya, Bu. Ya, silakan Amalia. Hasil hitungan saya ya, Bu, 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, itu 144 dikurangi 36, hasilnya 108, Bu. Ya, tepat. Ada satu lagi? Akar 12? Saya, Bu, Oke, Ayunda silakan. saya mencoba menjawab. Menurut saya, akar 12 itu penyelesaiannya, jadi ya 12 yang di dalam akar itu bisa dipecah terlebih dahulu menjadi sebuah perkalian, yaitu perkalian 4 kali 3. Ya. Lalu, karena 4 merupakan bilangan kuadrat, maka bisa dikeluarkan. Akar dari 4 merupakan 2, sehingga hasilnya merupakan 2 akar 3. Seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali anak-anak. Jawaban dari kalian. Ibu hanya ingin mengingatkan bahwa konsep-konsep tadi jangan sampai terlupa ya, karena ini juga akan berguna untuk kita belajar teorema Pitagoras. Nah, oleh sebab itu, Ibu memberikan masalah kepada kalian. Bisa dicermati masalah A.1, Bisa, Bu. dipahami dulu, dipahami. Kemudian Ibu ingin bertanya mengenai permasalahan di samping. Apa yang diketahui dari permasalahan di samping? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, David, silakan. Jadi, yang gambar pertama itu, yang KLM itu diketahui yang KL-nya 17 cm dan panjang LM-nya 15 cm. Iya, tepat sekali. David, boleh sekalian menyebutkan ya untuk segitiga HIJ-nya? Apa yang diketahui dari boleh, segitiga Bu. HIJ? Ya, silakan. Yang segitiga HIJ-nya didapatkan informasi panjang HI 5 cm dan panjang HJ-nya 13 cm. Oke, terima kasih jawaban dari David. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya mengenai bagaimana menentukan luas segitiga dari permasalahan A.1. Siapa yang ingin menjawab atau memberikan masukan, pendapat? Silakan. Saya ingin mencoba, Bu. Baik, Ayunda, silakan. Sebelumnya, luas segitiga sendiri sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti karena sudah diketahui di soal, tinggal disubstitusikan saja. Untuk segitiga KLM, maka luasnya sama dengan 15 dikali 17 dibagi 2, sama dengan 127,5. Terus untuk segitiga HIJ, itu yang diketahui panjangnya 13 dan 5, maka luasnya 13 kali 5 bagi 2 sama dengan 32,5 cm kuadrat. Seperti itu, Bu. Oke, jawaban dari Ayunda akan Ibu tampung terlebih dahulu. Tapi apakah dari teman-teman yang lain memiliki jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Oh ya, silakan Firdaus. Menurut saya kan pada gambar segitiga KLM itu tidak diketahui tingginya, sedangkan pada gambar HIJ tidak diketahui alasnya. Ya, tepat sekali. Mengapa Firdaus bisa menyebutkan demikian? Karena yang diketahui sisi miringnya saja, Bu, yang diketahui. Oh iya, lebih tepatnya yang diketahui yaitu pada segitiga KLM yaitu sisi miring dan alas, sedangkan segitiga HIJ yaitu sisi miring dan tinggi. Oke. Mungkin untuk Ayunda, silakan untuk pahami kembali ya mengenai garis tinggi. Jadi garis tinggi ini merupakan garis lurus yang menghubungkan suatu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Nah, poinnya itu adalah tegak lurus.
tingginya itu. Oke, Mbak Ayunda. Nah, silakan bagi anak-anak, adakah Bu. yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Irfan Tony. Kalau begitu, apakah luas segitiga masih dapat diperoleh, Bu? Terus sama bagaimana mengetahui tinggi dari segitiga jika yang diketahui sisi alas dan sisi miring dari segitiga? Iya. Sudah Bagus ini pertanyaan pertanyaan Mas saya. Irfan Tony ya. Jadi dari pertanyaan Mas Irfan Tony ini, kita akan mencoba, ini sudah Ibu perlihatkan mengenai, nah ini. Jadi Ibu minta anak-anak mencoba mempraktikkan membuat alat peraga seperti ini. Apakah alat dan bahan sudah kalian persiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. baik kalau sudah, coba masing-masing anak perlihatkan hasil karya dari kalian, kemudian sebutkan ukurannya, dan anak yang lain menuliskan ya di kertas. Oke, silakan ditunjukkan terlebih dahulu. Ya, Mbak David sudah, Firdaus sudah. Yang lain? Oke. Oh, sepertinya Irfan Tony terkendala sinyal ya, tidak apa-apa. Oke, sudah terlihat Irfan Tony. Baik. Jika sudah, sekarang kalian perhatikan pada LKDPD-nya. Kemudian, tuliskan di kolom kesimpulan apa yang kalian peroleh dari data-data berikut. Ya, Ibu presenting lagi. Silakan diisi terlebih dahulu. Oh iya, anak-anak, jangan lupa ya, menyebutkan ukuran tiap-tiap panjang segitiga yang kalian buat. Bisa melalui Iya, Bu. WhatsApp group ya, untuk Iya, ukurannya. Bu. Ya. Baik. Oke, kalian sudah mengirimkan di WhatsApp group. Silakan dari data-data teman kalian, buatlah kesimpulan apa yang kalian peroleh dari data-data tersebut. Apa sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan yang ingin memberikan kesimpulan. Saya, Bu, Ya, silakan Amalia. menurut saya pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada siku-sikunya. Ya, sudah tepat untuk jawaban dari Mbak Amalia. Atau dengan kata lain, adakah yang bisa menyebutkan kata lain dari apa yang disebutkan Mbak Amalia? Oke, silakan David. Pada suatu segitiga siku-siku, sisi kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi siku-sikunya. Ya, tepat ya. Nah, berarti bahwa yang perlu diingat pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai penemu Pythagoras. Nah, kemudian dari teorema Pythagoras yang sudah disebutkan David, dapat diturunkan rumus sebagai berikut. Silakan kalian perhatikan pada LKDPD-nya, kalian baca, kemudian kalian isi. Kerjakan ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Jika sudah ada yang selesai, boleh langsung memberikan jawaban. Silakan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dibacakan terlebih dahulu ya.
Saya minta Mbak Firda untuk membacakan Bu. dan menjawab. Silakan. Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring yaitu A, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah B dan C, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Oke, bagus. Selanjutnya, atau dalam bentuk pengurangan, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, itu bentuk pengurangannya seperti apa? Silakan. Mungkin Mbak Saya, Bu. Ayunda. Oh ya, Ayunda silakan. Dalam bentuk pengurangan dapat dituliskan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, Bu. Oke. Sekarang kita lihat pada triple Pythagoras. Jadi, jika A, B, dan C adalah tiga bilangan asli dan berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, maka A, B, dan C disebut triple Pythagoras. Nah, tadi kan kalian sudah membuat peraga ya, yang berbentuk gambar. Kemudian sudah mengirimkan data-data dari setiap gambar kalian. Coba kalian cek di grup WhatsApp. Kemudian David bisa bantu Ibu untuk mengelompokkan bilangan yang memenuhi triple Pythagoras. Ya, Bu. Ya, silakan disebutkan. Ada 3, 4, 5. Itu tadi seperti punya Firda. Ya, lalu? Lalu ada punya, tadi lupa punya siapa? 8, 6, 10. Ya, apakah masih ada? Sudah, Bu. Menurut saya sudah. Oke. Kan anak setelah kita belajar teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, sekarang kita kembali pada masalah A.1. Silakan anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan pada A.1. Selamat Bu, mohon mengerjakan. maaf sebelumnya. Iya, Yunda. Bisa minta tolong sedikit diperbesar, Bu, Oke, karena di laptop saya kurang terlihat. baik. Ini ya, Terima sudah kasih, saya Bu. besar. Baik, Mbak Ayunda. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ada 2. Anak-anak, apakah sudah selesai sekarang? Sudah, Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kalian untuk memberikan jawaban pada segitiga KLM. Memberikan jawaban dari permasalahan pada segitiga KLM. Silakan anak-anak, tidak usah Ibu tunjuk ya, silakan. Saya, Bu, ingin mencoba pada segitiga KLM. Ya, silakan David. Jadi pada segitiga KLM itu kan belum diketahui nilai KM-nya. Nah, maka kita cari dulu nilai KM-nya. KM di sini sebagai tinggi segitiga. KM sama dengan 7, yaitu KM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi LM kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sama dengan 289 dikurangi 225. Sama dengan 64. Jadi panjang KM adalah akar dari 64, yaitu 8. Ya, tepat sekali. Apakah anak-anak yang lain juga sudah sama jawabannya seperti David? Sama, Sudah, Bu. Bu. Sama. Lalu untuk masalah yang kedua, bagaimana menentukan luas segitiga HIJ? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Ayunda, silakan. Untuk segitiga HIJ, telah diketahui bahwa alasnya panjangnya yaitu 5 cm. Lalu yang diketahui yang lainnya merupakan sisi miringnya yaitu 13 cm. Karena tingginya belum diketahui, maka dicari terlebih dahulu. Untuk menentukan tinggi atau panjang IJ yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25, yaitu sama dengan 144. Maka panjang IJ sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Sudah ditemukan bahwa panjang HIJ merupakan 12 cm. Maka untuk luasnya tinggal disubstitusikan ke rumus setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali panjang HI-nya 5 cm dan panjang IJ-nya 12 cm. Maka setengah kali 60, yaitu 30 cm kuadrat. Seperti itu, Bu. Ya,
Sudah tepat juga untuk jawabannya Ayunda. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sama? Sudah sama, Bu. Baik, kalau sudah sama. Ibu stop share screen. Oke. Nah, anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama, menentukan teorema Pitagoras. Yang kedua, triple Pitagoras. Dan yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini, silakan, ini teorema Pitagoras. Adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan David. Pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Ya, tepat. Kemudian, bagaimana dengan triple Pitagoras? Firdaus, apakah Saya, masih Bu. ingat? Oh ya, Ayunda, tidak apa-apa, silakan. Jika A, B, dan C merupakan bilangan asli, berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Maka A, B, dan C merupakan atau disebut triple Pitagoras. Ya, Seperti itu, Bu. bagus. Terima kasih untuk David dan Ayunda. Apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Belum ada, Bu. Belum ada? Insya Allah sudah paham, Bu. Insya Allah sudah paham. Oke. Jika sudah tidak ada, pada LKDPD, Ibu sudah memberikan tugas rumah ke kalian, yang yaitu ada dua soal. Yang pertama itu siswa atau kalian diminta untuk membuktikan teorema Pitagoras dengan pembuktian yang lain. Karena tadi kan Ibu hanya melampirkan satu. Padahal yang perlu kalian ketahui bahwa teorema Pitagoras ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara. Nah, kalian bisa pilih satu. Kemudian kalian mencari bilangan triple Pitagoras yang lain. Nah, pekerjaan itu kalian tulis tangan, kemudian dikirimkan besok hari Selasa, jamnya seperti biasa ya, jam 9 malam maksimal. Nah, kemudian materi pertemuan selanjutnya yaitu penerapan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Silakan untuk anak-anak membaca terlebih dahulu ya, agar pada pembelajaran lebih paham. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari kalian. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk terakhir kalinya, adakah yang ingin bertanya? Cukup ya? Tidak, Bu. Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Akhir kata, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk leave Ya, Bu. dari Zoom meeting. Terima kasih.